Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMP kelas 8 di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama saya Zainun Wafiqotun Ni'am. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf yang merupakan kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 146, kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan juga Quran Surat Ali Imran ayat 134. Ya, nanti kita akan membahas tema ini. Saya mohon kalian mencermati atau menonton video ini secara detail, karena nanti di akhir video, di akhir penjelasan, saya akan memberikan kalian tugas yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan tema ini. Seperti itu. Untuk konten materi atau materi pokok yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 146 tentang ikhlas, kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar, dan juga Quran Surat Ali Imran ayat 134 tentang pemaaf. Nah, selain ketiga surat itu, kita juga akan membahas mengenai ilmu tajwid tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin, kemudian yang terakhir mengenai hukum bacaan mim sukun. Ya, kita mulai yang pertama mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 146 tentang ikhlas. Kita coba baca bersama-sama bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Nah, artinya kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Nah, secara umum ayat ini menjelaskan bahwa orang yang ikhlas itu merupakan salah satu tanda orang yang beriman. Ikhlas merupakan syarat untuk diterimanya sebuah amal. Nah, amal yang dikerjakan dengan niat ikhlas maka akan membuat kita menjadi tentram dan tidak ada beban yang memberatkan. Karena apa? Karena tentu dengan niat yang ikhlas, tulus ikhlas karena Allah dalam beramal, tentu kita tidak berharap apapun, pamrih terhadap apapun, terhadap orang lain, terhadap pujian dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba mengartikan mufradat atau kosakata dari Quran Surat An-Nisa ayat 146 ini. Yang pertama, illalladzina, artinya kecuali orang-orang, tabu, yang bertobat, kemudian wa aslahu, yang memperbaiki diri, wa tasamu, berpegang teguh, billahi, agama Allah, dengan agama Allah, wa akhlasu dinahum, dengan tulus dalam beragama, faulaika, maka mereka ma'al mu'minina, bersama orang yang beriman, wasaufa, di atas, yu'tillahu, Allah akan memberikan ajron azima, pahala yang besar. Ya, kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang sabar, kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kita coba baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisyabri wassalah innallaha ma'asyabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu apa sih? Sabar itu bisa diartikan ya sikap kita yang tabah, kemudian ketika kita menderita ya kita bisa menahan, menerima. Kemudian sabar itu juga bisa diartikan dengan ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Nah, sabar juga bisa berarti menahan dari kesusahan, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Kemudian orang yang sabar itu tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah,
tetapi juga teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Nah, kita coba artikan mufradat atau kosakata dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina, artinya wahai orang-orang, amanu, orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan, bisobri wassolah, dengan sabar dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'asyobirin, beserta orang-orang yang sabar. Nah, kemudian ayat yang terakhir, surat yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang Quran Surat Ali Imran tentang pemaaf. Kita coba baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 134 ini adalah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Nah, pemaaf berarti itu orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap mau memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Nah, kita coba artikan mufradatnya atau kosakatanya dari Quran Surat Ali Imran ayat 134 ini. Yang pertama, alladzina, artinya orang-orang, yunfiquna, yang menafkahkan harta, fissarra'i, di waktu lapang, wadh-dharra'i, dan di waktu sempit, wal kadhimina, dan orang yang menahan al-ghaidha, amarah, wal afina, dan orang yang memaafkan, anin nasi, atas manusia, wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbul muhsinin, mencintai orang yang berbuat baik. Mudahkan untuk mengartikan ayat Al-Quran. Semoga kita bisa semakin paham kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya di materi ini tapi di ayat-ayat lain yang kita pelajari nanti, dan mungkin juga yang telah kita pelajari dahulu. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk di materi tajwid, yaitu tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah itu memiliki 4 hukum bacaan, yaitu yang pertama ada idhar, kemudian idgham, kemudian iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Kita coba bahas satu persatu dari keempat hukum bacaan ini. Yang pertama, idhar. Apa sih idhar itu? Idhar itu artinya jelas atau terang. Nah, gimana ketentuannya? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, maka hukum bacaannya disebut dengan idhar. Maka bacanya harus jelas. Nah, apa itu huruf halqi? Ada berapa huruf halqi? Huruf halqi itu ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Nah, itu. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf tersebut, huruf hijaiyah tersebut, maka dibaca jelas atau terang. Contohnya gimana? Kita bisa lihat di sini dari yang paling kanan. Ada yauma idin khasi'ah. Nah, di situ ada tanwin di bawah dzal. Kemudian bertemu dengan huruf kha. Nah, di sini dibaca jelas. Gimana bacanya? Yauma idin khasi'ah. Itu ya, dzin khasi'ah, bukan yauma idzin khasi'ah. Itu salah karena ada samar atau dengung. Yang benar yauma idzin khasi'ah itu. Kemudian ada salamun hiya. Jelaskan, ada tanwin dhammah di mimnya itu, kemudian bertemu dengan ha, dibaca jelas. Salamun hiya, seperti itu. Kemudian sebagai contoh ini yang pojok bawah ada
min ainabin, ada nun mati bertemu dengan ain, dibaca idhar, jelas, terang, seperti itu. Bacanya gimana? Min ainabin, jelas, bukan min ainabin, itu dengung atau itu samar. Jadi yang benar min ainabin, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hukum bacaan idgham. Nah, idgham itu apa? Idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Nah, ketentuannya seperti apa? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, wawu, lam, dan ro, maka wajib dibaca dengan idgham. Cara membacanya adalah seolah mentasydidkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf hidup sesudahnya, sehingga bunyi nun mati atau tanwin tidak terdengar sama sekali. Nanti kita akan coba bahas. Tapi di sini yang perlu kita tahu bahwa idgham itu terbagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah atau idgham, bacaan idgham dengan dengung, dan idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung. Ya, yang pertama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan atau melebur dengan dengung atau dengan gunnah. Ketentuannya yaitu bila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, mim, nun, wawu. Di sini yang sebenarnya bukan ro, tapi ya, mim, nun, wawu. Nah, hukum bacaannya wajib dibaca berdengung dengan meleburkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Contohnya yauma idzi yashduru. Nah, di situ ada tanwin bertemu dengan ya. Bacanya dengung dan juga meleburkan, seolah-olah tanwinnya itu sudah enggak ada, diganti dengan ya. Tanwinnya itu hilang, langsung kita ke ya-nya. Yauma idzi yashduru. Yang kedua idhoman nakhirah. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, mim, nun, dan waw, di situ hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Idgham berarti meleburkan nun mati atau tanwin ke huruf depannya, dan bi gunnah artinya dengan dengung. Ya, seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh di bawahnya, itu bisa dipraktekkan sendiri dan dipahami. Kemudian yang kedua, kita cari tahu idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Artinya idgham maksudnya meleburkan bila gunnah tanpa dengung, memasukkan atau melebur tanpa berdengung. Ketentuannya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu lam dan ro. Nah, sini terbalik ya dengan yang tadi ya. Kalau yang bi gunnah itu ya, mim, nun, waw. Kemudian kalau yang bila gunnah ada lam dan ro. Ya, ini salah ketik. Yang benar adalah lam dan ro. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, itu dibaca idgham bila gunnah. Hukum bacaannya tidak boleh berdengung, tapi wajib meleburkan nun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Contohnya yang pertama, nun mati bertemu lam, mil ladunka, gitu kan? Bukan mil ladunka. Nah, nggak boleh berdengung tapi langsung mil ladunka. Nah, atau yang kedua, nun mati bertemu ro, mir rabbikum, gitu ya, bukan mir rabbikum. Nah, itu ada dengungnya. Yang benar mir rabbikum. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke pembahasan iqlab, bacaan iqlab. Apa itu? Artinya membalik atau mengganti. Ketentuannya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut dengan iqlab. Gimana cara membacanya? Cara membacanya adalah bunyi nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Nah, huruf iqlab itu hanya satu, yaitu ba. Nah, kita lihat contohnya. Situ ada
Amadam ba'ida. Di situ ada tanwin, kemudian bertemu dengan huruf ba. Nah, kita langsung ba-nya itu terlihat seperti mim ya. Amadam ba'ida. Nah, bawahnya lagi alimum bidat. Nah, seperti itu ya. Atau yang selanjutnya, yang terakhir itu ba'd itu ya. Jadi nun mati bertemu dengan ba. Nun matinya sepertinya hilang atau tanwinnya hilang, dan huruf ba-nya itu menjadi mim. Paham kan? Gampang seperti ini. Baik. Kemudian yang selanjutnya hukum bacaan ikhfa. Nah, ikhfa itu artinya menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin. Maksudnya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf ikhfa. Nah, ketika ada nun mati bertemu tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa ini, maka dibaca samar antara jelas dan dengung. Ya, maksudnya samar itu tidak jelas dan juga tidak dengung. Ya, samar-samar seperti itu. Gimana contohnya? Sebelum itu kita lihat huruf ikhfa itu ada apa aja. Ada ta, ada tsim, ada jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Seperti itu ya. Kemudian contohnya di sini ada ma in dzafiq. Nah, situ ada tanwin bertemu dengan huruf dal. Atau min syai'in. Nah, situ tanwin bertemu dengan shin. Dibaca samar, bukan jelas, bukan dengung juga. Kalau jelas dibaca min syai'in, itu tidak benar. Jadinya hukumnya nanti idhar. Nah, yang benar min syai'in. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita coba bahas tentang hukum bacaan mim mati. Kalau tadi nun mati atau tanwin, di sini kita selanjutnya adalah bacaan mim mati. Nah, mim mati atau mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka memiliki 3 hukum bacaan, yaitu yang pertama ada ikhfa syafawi, kemudian yang kedua ada idgham mimi, kemudian yang ketiga ada idhar syafawi. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah menyembunyikan atau menyamarkan huruf mim. Nah, disebut ikhfa syafawi itu apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, hanya ba ya. Mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah harus menyembunyikan samar-samar huruf mim di bibir. Contohnya tarmihim bihijarah. Nah, situ kan ada mim mati bertemu dengan ba. Dibacanya samar huruf mimnya. Tarmihim bihijarah, seperti itu ya. Selanjutnya hukum bacaan idgham mimi. Nah, idgham mimi itu apa? Yaitu idgham mimi adalah apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim. Mim bertemu dengan mim. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca langsung. Contohnya in kuntum mu'minin, seperti itu ya. Ada mim mati bertemu dengan mim. Kuntum mu'minin, kuntum mu'minin, itu ya, ada mim situ kemudian bertemu dengan mim. Bacanya ditasydidkan, mimnya itu ditasydidkan dan dibaca langsung, nggak boleh in kuntum mu'minin dipisah, nggak boleh. Nah, idgham mim itu biasa juga disebut dengan idgham mislain atau idgham mutamasilain. Ya, yang selanjutnya ada idhar syafawi. Idhar syafawi artinya apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, cara bacanya gimana? Cara membacanya, bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas, tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Contohnya, am lam tungdirhum, am lam tungdirhum. Situ ada mim mati. Am lam, situ ada mim mati bertemu dengan huruf lam, jelas.
lam, atau lam tung dirhum. Nah, itu ya. Nggak bisa lam tung dirhum. Nah, jadinya kan dengung atau samar. Jadi harus jelas lam tung dirhum ya. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Saya mohon kalian mencermati dengan benar penjelasan saya di materi tadi. Kalian juga bisa membuka di buku paket ataupun di LKS untuk materi tambahannya. Nah, di sini saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya gampang saja, yaitu carilah contoh bacaan idhar, kemudian idgham, iqlab, dan ikhfa di dalam Al-Quran. Nah, kalian buka Al-Quran, carilah hukum bacaan idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, masing-masing dari bacaan tersebut ada 5 contoh. Jadi idhar 5 contoh, idgham 5 contoh, iqlab 5 contoh, dan ikhfa 5 contoh. Ini dikerjakan di kertas dan dikumpulkan saat konsultasi di dalam kelas nanti. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan via WA ataupun di kolom komentar di YouTube, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat materi kali ini. Semoga kita sehat selalu. Kalian tetap menjaga 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.